Cek. Baik, selamat pagi semuanya teman-teman hospitality profesional. Sebelumnya kami ucapkan selamat tahun baru 2023 kepada semuanya. Semoga tahun ini bisa membawa banyak kebaikan untuk industri pariwisata khususnya. Dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar hari ini dengan topik keuntungan hotel direct booking dengan Google. Dan perkenalkan saya Angga Gani dari Book and Link sebagai Sales and Marketing Representative yang tentunya akan memandu acara ini sampai dengan selesai. No, the color. Oke. Dan hari ini akan ada pembicara yang berkompeten dari Google dan juga Book and Link. Di antaranya akan ada pembicara dari Google, yaitu Bapak Vero Lianto Gilang Jati. Beliau sebagai Partnership Manager atau Travel Attack dari Google. Lalu ada Bapak Johannes Marbun, beliau adalah Product Development dari Book and Link Group. Dan tentunya ada Bapak Hendra Bimo yang menjabat sebagai Customer Support Book and Link. Dan untuk agenda hari ini akan ada penjelasan dari Google, lalu dilanjutkan dengan penjelasan dari Book and Link, dan terakhir kita akan ada foto sesi bersama dan juga Q&A. Kalau misalkan memang Bapak Ibu penasaran dengan berbagai macam pertanyaan yang sudah disiapkan, silakan nanti ditanyakan ke pihak Google. Untuk highlight mengenai pembicara kita, di sini Pak Ferilianto Gilang Jati, beliau ini nanti akan menjelaskan apa saja teknologi terbaru dari Google yang bisa digunakan oleh hotel dan bagaimana hotel bisa memanfaatkan data dari Google. Dan tentunya Bapak Johannes Marbun, beliau nanti akan menjelaskan apa saja yang harus hotel perhatikan dan bagaimana cara hotel agar bisa memaksimalkan keuntungan melalui Google Hoteling. Dan tentunya nanti akan ada penjelasan sekilas mengenai siapa itu Book and Link. Langsung saja mungkin saya akan menjelaskan sekilas mengenai Book and Link. Mungkin ada yang sudah mengetahui siapa itu Book and Link. Kami akan coba beritahu kepada Anda bahwa Book and Link adalah satu-satunya channel manager yang berbasis di Indonesia. Dan kami ada di Bali, dan tentu kami hadir untuk bisa memberikan banyak bantuan dalam hal teknis, terutama manager, booking engine, dan juga front office system, dan banyak sekali fitur dari Book and Link itu sendiri. Sekilas saya akan jelaskan mengenai Book and Link, siapa itu Book and Link, bahwa Book and Link adalah cloud hospitality software yang tentunya kami berbasis cloud. Sistem kami dapat akses dimanapun dan kapanpun, dan tentunya untuk bisa memberikan efisiensi waktu bagi penggunanya, dan tentunya juga dapat memberikan keuntungan dan juga membantu untuk revenue dari properti itu sendiri. Baik, sebentar, sepertinya ada sedikit dari
jangan yang ada di tempat saya. Mohon maaf sebelumnya, sebentar. Saya akan coba bantu kembali menampilkan slide dari Bukan Link. Dan di mana saja kami berada, kami juga akan memberikan informasi tersebut. Ya, mohon maaf sebelumnya tadi ada kendala trouble dari akses jaringan di tempat saya. Bahwa Bukan Link, saya jelaskan kembali, adalah sebuah software perhotelan yang berbasis cloud, dan tentunya kami hadir untuk bisa memberikan efisiensi waktu dan meningkatkan revenue properti Anda dengan akses platform yang sangat simpel dan tentunya lengkap. Dan sistem kami dapat diakses juga melalui mobile apps. Lalu di manakah kami berada? Di sini ada beberapa poin yang saya akan berikan, bahwa head office kami berada di Bali, yang berlokasi di Padang Kartika, di Kerobokan Kaja, dan tentunya kami memiliki tim yang tersebar di beberapa lokasi. Ada satellite tim kami ada di Surabaya dan juga Yogyakarta, dan tentunya kami memiliki tim juga di Thailand, dan untuk di Asia Tenggara kami berbasis di Singapura untuk kantor yang ada di luar Indonesia tentunya. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pembicara yang pertama datang dari Google, dan tentunya sudah mempersiapkan bahasan yang sangat luar biasa dari Google. Apa saja yang akan diberikan tips and triknya hari ini untuk seluruh partisipan yang sudah hadir, tentunya dari hospitality professional yang ada di Bali dan di luar Bali, dan tentunya ini sangat menarik sekali. Baik, untuk waktunya saya persilahkan kepada Bapak Ferulianto Gilang Jati, Partnership Manager Google Travel Effect. Silahkan, Pak. Terima kasih Pak Angga. Terima kasih teman-teman semua untuk waktunya bisa sharing hari ini. Mungkin izinkan saya sharing screen saya ya. Ya, sedikit perkenalan. Sedikit perkenalan, nama saya Vero. Saya dari partnership timnya di Google Travel Indonesia. Dan kerjaan saya sebetulnya setiap hari bekerja bersama hotel tech providers untuk para hotels ya. Termasuk salah satunya Booking. Sedikit fun fact, sebetulnya Booking itu adalah salah satu hotel tech provider yang among the first yang menyelesaikan integrasi dengan Google Hotel di Indonesia. Jadi long time partner Booking, very privileged today buat bisa diundang di sini untuk bisa sharing beberapa insight dan beberapa tools yang kita develop untuk teman-teman hotel. Dan saya berharap, harapan saya pribadi adalah dari sharing ini bisa menjadi manfaat buat teman-teman hotel. Jadi kita akan sedikit share tentang the state of travel dan juga beberapa produk yang Google sudah develop untuk hotel. Dan nanti di ujung kita bisa juga menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman hotel punya untuk produk-produk Google. Mungkin saya memulai dengan mengucap syukur ya untuk teman-teman semua dan kita semua yang ada di sini hari ini. Kalau kita kilas balik ke belakang 2-3 tahun terakhir itu sangat-sangat berat untuk kita yang ada di dunia pariwisata, perhotelan, dan kalau kita sekarang saat ini masih bisa bergerak di bidang ini, saya rasa itu sudah merupakan suatu achievement buat kita semua, dan kita berharap moving forward, badai sudah berlalu, sekarang kita bisa juga enjoy the road to recovery. Sedikit cerita, sekitar di tahun 2007, Google itu melakukan sebuah survei untuk kepada teman-teman traveler, menanyakan salah satu poinnya adalah dalam proses melakukan perencanaan perjalanan, apakah mereka menggunakan atau mencari informasi-informasi dari online, channel-channel online. Dan saat itu salah satu pertanyaannya juga ditanyakan, kira-kira diprediksi di tahun 2021, apakah banyak nggak orang yang akan melakukan mencari informasi ini dari online. Saat itu,
survei membuktikan bahwa diperkirakan sekitar 82% dari traveler akan mencari informasi via online. Tapi yang kita tahu ternyata terjadi COVID dan kita tidak dapat melakukan follow up di tahun 2021, kita melakukan follow up di 2022. Dan di 2022 saat kita cek lagi dengan traveler, ternyata 98% dari traveler saat mereka melakukan perencanaan atau pembookingan, mereka akan menggunakan channel online. Jadi ini sebenarnya exceeding the expectation, exceeding the prediction. Salah satunya juga ini didorong oleh COVID-19 ya, di mana during 2-3 tahun ini adoption of digital channel, digital platform itu meningkat. Kalau buat saya pribadi, saya juga melihat bahwa percepatan adoption dari digital teknologi ini, saya lihat di keluarga saya sendiri. Kalau saya lihat mama saya yang senang ke pasar ya, senang ke mall gitu ya, nggak suka lihat online. Saya lihat setelah COVID ini dia jadi lebih fasih ya menggunakan YouTube, menggunakan online marketplaces. Karena kalau belanja dia ngelihatnya online. Jadi saat saya lihat mama saya aja sudah mulai cari informasi online, saya tahu bahwa akan banyak lagi nih adoption dari berbagai generasi, apalagi kalau yang muda. Juga mau sharing nih beberapa tren-tren yang kita lihat di tahun 2022. Salah satunya adalah term seperti kayak healing. Healing ini adalah salah satu term yang sangat naik, bahkan 500% dibanding tahun sebelumnya. Dan ini juga healing ini dekat sekali dengan dunia pariwisata ya, karena mereka akan cari tempat healing, prasarana healing, liburan healing kemana gitu kan. Ini juga menjadikan salah satu opportunity sebenarnya buat teman-teman yang di perhotelan, apakah sudah tap on this trend, ini trend gitu kan. Apakah mungkin dari segi marketing atau dari segi promosi, apakah ada paket-paket healing nih misalnya yang bisa ditawarkan juga untuk teman-teman. Buat teman-teman yang ada di area-area yang agak sedikit masuk, agak sedikit tenang gitu, apakah sudah mengemphasize karakteristik seperti ini? Karena kita lihat memang secara umum dengan mungkin setelah COVID-19 ya, banyak orang pengen jalan-jalan, pengen kayak biar nggak penat deh, pengen healing gitu kan, pengen rebalance life gitu kan. Jadi ini adalah salah satu kata-kata kunci yang banyak dicari oleh Google oleh Google user di tahun 2022. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman emphasize kayak pantai, taman, ataupun ide-ide adalah paket-paket yang berkesinambungan dengan healing, itu akan menjadi sesuatu yang menarik buat teman-teman para traveler. Kita lihat secara umum memang tempat-tempat yang sedikit kayak tenang atau sedikit jauh atau sedikit alami itu kita lihat juga ada increase in interest. Jadi kalau misalnya teman-teman ada di posisi ini sangat menguntungkan untuk mengemphasis lagi poin-poin seperti ini. Dari secara demand, kabar baiknya bahkan kuartal 3 kita udah lihat bahwa banyak peningkatan in terms of demand. Contohnya untuk yang dari luar negeri ke Indonesia di kuartal 3 aja 36% peningkatannya. Dan dari Indonesia sendiri domestik, baik itu penerbangan mau melancong domestik atau ke luar negeri, itu juga terjadi peningkatan sekitar 17%. Jadi saat ini mungkin akan sudah lebih baik lagi. Ini adalah waktu-waktu yang baik untuk menangkap ya demand yang ada dari aspirasi para teman-teman yang mau jalan-jalan. Kalau kita breakdown lebih lanjut lagi, sebetulnya demand untuk akomodasi di Indonesia itu juga naik 21% dibanding pesawat. Jadi akomodasi memang lebih banyak dicari di Google. Berarti ini mengindikasi bahwa interest atau demand untuk travel sedang meningkat. Ya. Dari luar negeri yang ke Indonesia juga meningkat. Nanti saya juga akan memberikan salah satu contoh lainnya. Ya. Jadi kalau ada satu key takeaway dari section ini, bahkan untuk seluruh section ini adalah bahwa gara-gara COVID-19 itu adoption of technology itu sudah berubah.
banyak orang yang mencari informasi online. Maka penting untuk teman-teman hotel yang mungkin dulu tidak begitu pay attention untuk online information distribution atau inventory distribution untuk melihat kembali apakah hotel Anda sudah menjangkau potensial traveler yang semakin ini semakin banyak online dan juga semakin gercep juga, semakin lihat juga banyak informasi yang mereka dapat temukan online. Dan juga untuk membantu teman-teman untuk mengestimasi gimana sih kedepannya trennya seperti apa. Teman-teman di Google udah menciptakan sebuah tool yang bisa dipakai. Cara pakainya gampang, tinggal ke hotelinsight.withgoogle.com. Oke, saya akan coba lihat ya. Itu bentuknya seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat ya, screen saya ya. Atau bisa juga diketik Hotel Insight. Oke, lalu diklik aja ini hotelinsight.withgoogle.com. Fungsinya apa? Fungsinya sebenarnya untuk membantu teman-teman operasional dan juga marketing untuk mengestimasi interest atau demand untuk traveling itu seperti apa sih? Contohnya, misalnya kita lihat Indonesia ya. Indonesia tinggal diklik aja, lalu provinsinya juga tinggal diklik aja. Nanti akan diberikan, akan muncul informasi secara garis besar. Jadi contohnya kalau kita lihat berapa banyak sih orang yang mencari akomodasi di Bali gitu. Dalam 12 minggu terakhir ternyata naik 75%. Dan ini jangka waktunya bisa diganti juga. Kalau misalnya mau cari tren mungkin bisa lebih panjang ya, 12 atau 6 bulan. Atau kalau mau technical mungkin bisa 4 minggu. Mungkin teman-teman dari marketing pengen tahu apa sih kira-kira yang lagi hot gitu ya. Nah, itu bisa diganti di sini. Tapi defaultnya ada di 12 minggu. Nanti teman-teman bakal bisa lihat trennya. Kalau kita lihat yang orange ini adalah data 12 minggu terakhir tentang teman-teman yang mencari akomodasi di Bali. Kalau kita lihat levelnya sudah jauh di atas 2021 atau 2020 ya. Kita lihat ini. Lalu juga kita bisa lihat perbandingannya antara domestik dan luar negeri. Tapi yang lebih asik lagi kalau kita klik di sini. Karena yang terjadi adalah bukan cuma tahu persentasenya aja, tapi ini sebelumnya saya mampir sini dulu. Ini kalau kita bandingkan ya, yang international search for accommodation di yang biru 2012 minggu terakhir itu dibanding periode yang sama tahun lalu ya, tahun sebelumnya sudah melejit jauh ini. Tapi di tool ini teman-teman juga bakal bisa melihat di mana sih demand itu berada. Ini kalau Indonesia yang kita ngomongin domestik ya, misalnya untuk pasar internasional Australia saat ini yang paling tinggi, paling banyak yang searching dari sana, itu bisa diklik. Diklik di sini nanti akan dikasih tahu juga di provinsi mana actually demand-nya ini muncul. Jadi buat teman-teman marketing yang pengen untuk customize marketing atau promotionnya, mereka juga bisa mendapatkan banyak insight dari platform ini. Bisa dipakai secara berkala karena datanya ini live, dia akan terupdate sesuai dengan waktunya. Oke, sedikit lanjut. Ya, jadi ini adalah salah satu tool untuk membantu hotel untuk mengestimasi demand. Tentunya ini baiknya dikombinasikan dengan data-data internal seperti data-data website, data-data booking, juga data-data dari customer service. Maka ini secara umum akan membantu teman-teman hotel untuk planning marketing lebih baik. Juga di website ini kalau teman-teman explore lebih dalam lagi banyak artikel yang bisa membantu teman-teman dimanapun Anda berada dalam digital journey Anda, bagaimana supaya bisa improve, bagaimana meningkatkan visibility atau meningkatkan traffic juga. Yang kedua, tool yang kedua yang saya mau share hari ini adalah Google Business Profile. Ini adalah sebuah tool yang
fundamental banget. Juga sesuatu yang free diberikan oleh Google. Tool tadi juga free, tool ini juga free. Nanti juga ada satu tool lagi juga saya diberikan oleh Google juga secara free. Apa sih Google Business Profile? Google Business Profile itu adalah platform yang diberikan Google supaya teman-teman hotel itu bisa mengumpulkan informasi-informasi yang paling penting, yang paling relevan untuk traveler dan dimunculkan saat Google user nge-search buat hotel. Nanti saya akan memberikan beberapa contoh. Tapi pada intinya adalah saat misalnya orang mengetik kata hotel ABC gitu ya, informasi yang paling relevan itu akan ditunjukkan oleh Google kepada traveler. Dan sekali lagi ini adalah produk yang free diberikan oleh Google dan caranya untuk mendapatkan ini juga sangat mudah. Saya akan memberikan sedikit demo. Oke. Caranya adalah teman-teman bisa ketik google.com/business. Nanti teman-teman akan dibawa ke sini. Lalu Anda bisa sign in atau sign up, melakukan manage, karena saya udah sign in ya, ini ya. Tinggal diikutin aja step by step-nya. Misalnya, nama hotelnya Hotel Test ya, ini karena saya nggak punya hotel, tapi kalau teman-teman bisa masukin nama hotelnya, lalu tinggal diklik aja, nanti tinggal dijawabin aja pertanyaannya. Ini apa nih, online retail, local store, atau service? Karena hotel, maka dia local store ya. Karena customer bisa datang. Tinggal diklik aja, lalu next. Bisnis kategorinya, hotel. Ini. Jadi ada a series of question. Oh, sorry. Kayaknya teman-teman nggak kelihatan di barusannya. Oke. Jadi ada a series of question yang teman-teman bisa jawab. Ini misalnya alamat ya, misalnya 123 Orchard Road. Postal code 123-456. Jadi cara bikinnya tuh sebetulnya udah di-guide banget oleh Google ini. Tinggal nanti dimasukin aja nomor teleponnya, website-nya, dan nanti setelah di ujung ini, maka teman-teman akan mendapatkan Google Business Profile. Nanti juga akan muncul beberapa fitur yang akan ditawarkan, misalnya mau bisa message atau enggak, gitu misalnya. Di ujungnya ini akan ada proses verifikasi. Proses verifikasi ini apa? Saat teman-teman melakukan verifikasi, Google akan memastikan bahwa hotel itu ada di lokasi yang benar. Dan tergantung daripada hotel teman-teman, proses verifikasi ini sekarang ada banyak. Yang paling sering memang postcard, tapi juga ada sekarang video verifikasi, ada juga telepon verifikasi. Jadi nanti teman-teman bisa melakukan verifikasi. Kalau kebetulan saya di Singapura bisa menggunakan phone number, tapi di area teman-teman nanti akan dipandu lebih lanjut lagi. Setelah verifikasi ini terjadi, maka account-nya ini nanti akan muncul secara live di Google. Nanti kita akan memberikan beberapa contoh. Ya, ini juga bisa melakukan messaging juga, dan memberikan foto. Jadi ada beberapa step yang bisa dilakukan. Ini hanya gambaran aja bagaimana sih prosesnya itu melakukan sign up itu seperti apa. Sangat gampang, tinggal klik, masukin, terus nanti di ujung tinggal lakukan verifikasi. Kalau saya kembali ke presentasinya, jadi bisa sign up dan manage. Lalu yang penting, yang beberapa hal yang saya penting mau sharingkan adalah berdasarkan data, semakin banyak informasi yang teman-teman berikan di Google Business Profile, maka typically engagement dan visibility akan meningkat. Kayak contohnya foto sangat penting ya di zaman sekarang. Ambil foto yang bagus, ambil foto yang profesional. Kalau misalnya mungkin teman-teman udah ada banyak yang punya Google Business Profile ya, udah 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, fotonya udah lama, itu udah waktunya diganti. Karena kalau enggak, sekarang ekspektasi dari Google user, dari user in general, mereka pengen lihat foto yang bagus, pengen tahu keadaannya seperti saat ini seperti apa. Juga untuk amenities-nya, misalnya fasilitasnya apa aja, semakin lengkap, maka akan semakin kemungkinan muncul di Google. Nanti saya akan tunjukkan juga bagaimana prosesnya. Pada prinsipnya adalah
tak kenal maka tak sayang. Maka semakin Anda mengenalkan hotel Anda, semakin sayang nanti Google will usernya terhadap hotel Anda. Google juga melihat beberapa tren-tren baru, misalnya kayak sekarang banyak nih teman-teman yang pengen travel dengan memperhatikan lingkungan ya. Jadi mereka pengen travel sustainably. Kalau misalnya teman-teman hotel juga melakukan mempunyai sertifikasi tentang sustainability atau melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya melestarikan lingkungan, itu juga bisa di-highlight di Google Business Profile saat ini. Relevansinya apa? Nanti saya akan tunjukkan saat melakukan search itu bisa keluar. Oke, mungkin saat ini saya akan break untuk melakukan demo. Sebelum itu hanya sedikit emphasize saja bahwa informasi tentang hotel itu di Google muncul di 3 surfaces, yaitu di Google Search, di Google Map, dan di Google Assistant. Signifikannya apa? 3 platform ini digunakan oleh travelers secara berbeda. Mungkin kalau orang yang masih travelingnya 6 bulan lagi, mungkin mereka akan menggunakannya Google Search, masih melakukan kiri kanan cari gitu kan. Mungkin Google Map dicari untuk traveler yang mungkin sudah ada di sana, dekat sana, mereka mau pindah hotel gitu, mereka pengen cari hotel yang dekat hotelnya sekarang, atau misalnya pengen dekat pantai atau pengen dekat itu, mungkin banyak digunakan di sana. Atau mungkin yang telat banget nih, misalnya udah sampai sana belum punya hotel sambil nyetir gitu, mungkin mereka akan mencari informasinya via Google Assistant. Jadi dimanapun stage-nya teman-teman traveler mencari informasi tentang hotel, Google mencoba untuk juga memberikan informasi yang paling relevan untuk para traveler. Oke, mungkin saya bisa switch ke demo ya. Oke, saya akan memberikan 2 demo hotel in Bali misalnya. Jadi cara Google user mendapatkan informasi tentang hotel di Google Platform itu bermacam-macam. Saya akan sharing 2 aja yang mungkin paling common ya. Satu adalah di Google kita panggil ini adalah categorical search. Categorical search itu adalah di mana saat orang menanyakan Google, kayak misalnya hotel di Bali. Jadi belum spesifik hotelnya, mereka pengen mikir aja, pengen masih mencari consideration hotel mana yang kira-kira mereka bisa pilih. Kalau mereka melakukan categorical search, landing page-nya seperti ini. Jadi di atas, bagian atas ini ada Google AdWords ya, Google iklan. Yang bagian bawah ini, teman-teman panggilnya organic result atau SEO gitu. Yang relatif baru itu sebetulnya yang di bagian tengah sini. Ini namanya Google Hotel Search. Platform ini interaktif. Jadi tergantung dari misalnya tanggal check-in-nya atau kriteria khusus dari traveler, maka informasi yang ditayangkan akan terupdate. Contohnya, misalnya, saya lagi pengen liburan nih di Bali, cuma saya pingin hotelnya itu di bawah $100. Maka hotel-hotel yang harganya di atas $100 itu akan disisihkan, tidak akan muncul. Misalnya saya suka berenang, walaupun di bawah $100, saya pengen ada kolam renangnya gitu. Nah ini juga informasinya akan disisihkan. Makanya ini penting dalam nge-setup atau mengoptimize Google Business Profile teman-teman, itu untuk memberikan informasi yang selengkap mungkin. Misalnya teman-teman punya eco certification ya, kayak tadi bilang, kayak misalnya ada traveler yang sangat peduli terhadap lingkungan, itu diupdate. Misalnya ada misalnya ada spa-nya, itu juga diupdate. Jadi fasilitasnya diupdate. Maka saat Google user melakukan filtering chances, nanti teman-teman hotel teman-teman akan lebih mudah ditemukan oleh teman-teman. Ada juga yang mencari berdasarkan lokasi, maka mereka akan melihat di sini itu informasi sebaran dari lokasi dan juga harga-harganya juga akan ditunjukkan. Tapi saya akan memilih salah satu hotel di sini, misalnya Hotel Kuta Beach Heritage ya. Coba kita lihat ini. Oke, so Hotel Kuta Beach Heritage ini kalau kita lihat saat kita melakukan klik, ini akan sampai ke sini. Ini adalah manifestasi dari informasi yang teman-teman berikan kepada Google. Jadi Google user gampang banget nih untuk mendapatkan informasi tentang hotel teman-teman. Ada beberapa tabs. Nah, overview ini adalah ringkasan dari tab-tab yang ada. Tergantung dari jenis travelernya itu,
mungkin mereka akan memilih ke tab-tab tertentu. Contohnya, kalau orangnya lebih suka lihat foto, dia lebih visual gitu ya, dia akan melihat ke foto-fotonya. Kira-kira ini sesuai dengan harapan saya atau tidak gitu. Misalnya, kalau misalnya orangnya lebih ke arah fungsional, suka misalnya olahraga setiap hari, atau mungkin punya binatang peliharaan, mungkin mereka lebih concern untuk melihat informasi yang ada di sini. Kalau kayak saya suka makan, saya akan cari mapnya nih, dekat restoran mana, gampang nggak akses ke mana-mana. Jadi tergantung dari jenis traveler, mereka mungkin akan spend time differently on Google platform gitu. Tapi regardless of which traveler you are, di mana-mana jenis travelers, mereka biasanya akan muncul ke sini, mereka akan mampir ke sini, yaitu adalah tab tentang prices atau harga. Harga, informasi tentang harga cenderung adalah menjadi informasi yang relevan terhadap Google user. Dan ada indikasi di mana bahwa saat Google Traveler ngeklik tab harga, itu mereka ada di decision deeper in decision making process. Jadi kemungkinan besar mereka udah cukup suka hotel ini. Makanya mereka mulai melihat harga. Kalau misalnya di industri, tab ini sangat-sangat important, bahkan teman-teman mungkin pernah dengar tab ini dipanggil sebagai the battlefield, medan perangnya gitu kan. Jadi udah ada interest untuk melakukan booking, tinggal siapa dia yang dapat bookingnya, channel mana yang akan dipilih oleh Google user. Nah, jadi yang pertama, real estate untuk bisa memunculkan harga direct hotel Anda di sini itu sangat penting. Karena kalau enggak, kemungkinan dipilihnya akan lebih sedikit. Yang kedua, kalau teman-teman perhatikan lagi, ini ada dua section yang atas dan section yang bawah. Section yang atas ini tulisannya ads atau iklan ya. Yang bawah ini tulisannya adalah all option. Ini adalah dua bagian yang berbeda di Google. Kalau yang atas, penampilan harga di atas ini adalah penampilan harga menggunakan produk yang namanya Google Hotel Ads. Google Hotel Ads ini sifatnya bidding, jadi teman-teman harus melakukan bikin campaign, lalu bikin setup ini pay per click atau pay per booking, itu produk berbayar dari Google. Nah, tapi kabar baiknya adalah sekarang, in fact baru 1,5 tahun ini, sekarang udah ada produk di Google yang all option, organic product. Jadi untuk memunculkan harga di sini, Google tidak menarik biaya dari teman-teman hotel. Jadi selama teman-teman hotel bisa memberikan harganya kepada Google, Google akan menayangkan. Kalau ada yang klik di sini, Google tidak akan menarik biaya. Kalau ada yang booking dari klik ini, Google juga tidak akan menarik biaya. Ini sangat-sangat menguntungkan karena ini seperti mendapatkan free always on campaign. Visibilitas selalu ada. Menjadi salah satu point of comparison buat para pelancong. Jadi itu keuntungan yang kedua ya. Dan yang ketiga, yang menarik adalah kalau teman-teman lihat di sini, kalau teman-teman memberikan harga direct kepada Google via teknologi partner, maka teman-teman akan mendapatkan special UI treatment. Kalau teman-teman lihat di sini ada badge-nya ya, itu adalah official site. Ada data juga yang suggest bahwa direct booking is on the rise. People are actually looking for ways buat untuk melakukan booking secara direct. Dan juga ada segmen dari travelers yang memang preference-nya untuk melakukan booking secara direct. Jadi special UI ini akan membantu juga untuk memberikan attention yang lebih baik lagi untuk Google Traveler untuk bisa melihat dan hopefully melanjutkan booking dari link hotel direct Anda. Jadi ini adalah salah satu contoh interaksi dari bagaimana Google user melakukan Google platform. Tapi ada lagi yang menarik. Saya pengen menunjukkan ini. Misalnya contohnya ini ya. Hotel Amantara Prambanan. Kebetulan ini hotel saudara saya pergi ke sini Desember lalu dan mereka sedang ke sini. Kalau saya nggak salah ini salah satu klien dari Book and Link juga ini. Nah, yang saya pengen tunjukkan adalah kalau misalnya seseorang pernah tinggal di sini dan mereka suka hotel ini. Yang terjadi adalah
di Google Platform mereka tidak akan ketik hotel di Bali atau hotel di Prambanan. Mereka akan ketik namanya. Saat mereka melakukan ketik namanya, ini di Google kita panggil ini sebagai navigational search. Artinya apa? Bahwa user ini sudah suka sama hotel ini. Dan mereka pengen sebetulnya melakukan booking ke hotel ini. Jadi kalau teman-teman lihat, tampilannya agak sedikit berbeda. Di sebelah kanan ini ada additional information ya, tentang ringkasan tentang hotel ini. Dan yang menarik, free booking links juga tampil di sini. Jadi the top 2 juga tampil di sini. Nah, jadi ini akan memudahkan kalau untuk orang-orang yang udah suka sama hotelnya dan pengen melakukan booking, mereka bisa melakukan booking direct di sini. Jadi kalau udah suka jangan dipersulit bookingnya untuk booking di website Anda. Gitu. Jadi ini adalah contoh kedua dari bagaimana pengguna Google actually menemukan informasi tentang harga-harga Anda. Kalau saya kembali ke presentasi ini ya, ke presentasi saya. Jadi Google Business Profile itu menunjukkan informasi yang basic, yang fundamental tentang hotel Anda. Lalu sekarang sudah ada kesempatan untuk menampilkan harga. Karena seperti saya bilang, harga itu adalah informasi yang cenderung dicari oleh travelers deeper in decision making funnel. Lalu ini tadi contohnya tampilannya Google Business Profile itu seperti apa. Free booking links muncul di sini, juga muncul di bagian sini, gitu ya. Tadi sedikit saya ulang, bagian atas ini yang biru ini iklan, tidak wajib untuk dilakukan. Yang hijau ini yang free. Jadi selama teman-teman bisa memberikan harganya, prices-nya ke Google, maka Google akan menaikkannya secara free. Keuntungannya apa? Free visibility, free reach, seperti saya bilang bahwa informasi tentang hotel itu ada di tiga services. Tiga services ini potentially dapat meningkatkan jangkauan Anda ke lebih dari 1 miliar orang pengguna Google, sorry. Jadi meningkatkan visibility, meningkatkan search juga bisa mendorong visibilitas, traffic, dan juga hopefully direct booking ya untuk teman-teman hotel. Nah, jadi gimana? Pertanyaannya adalah gimana caranya supaya bisa mendapatkan fasilitas ini? Bagaimana bisa optimize visibilitas teman-teman hotel di Google Platform? Satu, yang pertama adalah harus punya Google Business Profile dulu. Kedua, teman-teman harus memberikan informasi harganya ke Google. Kalau enggak, Google tidak tahu harganya. Nah, untuk kebanyakan hotel yang Google sarankan adalah bekerja sama dengan teknologi hotel tech provider seperti Book and Link untuk memberikan informasi ini kepada Google. Dan ada beberapa tahapan yang teman-teman hotel tech ini harus lakukan, melakukan integrasi data dan juga untuk memastikan bahwa data-data ini adalah akurat. Jadi the heavy lifting is done actually by the hotel tech, not by the hotel. Jadi tergantung dari bisnis modelnya mungkin akan ada langkah-langkah atau misalnya biaya-biaya yang akan disampaikan kepada teman-teman hotel karena mereka akan memberikan services untuk memastikan bahwa informasi ini akurat ada di Google. Ya, jadi secara garis besar hari ini saya memberikan sharing tiga tools. Mohon maaf ini kalau waktunya agak sedikit terlambat. Jadi yang pertama adalah satu Google Hotel Insights, bisa diakses di hotelinsights.withgoogle.com. Itu untuk membantu teman-teman marketing untuk melihat tren yang ada. Lalu yang kedua adalah Google Business Profile. Ini adalah fundamental free product yang diberikan Google digunakan untuk bisa ditemukan oleh Google users. Yang ketiga adalah kalau misalnya sudah punya Google Business Profile, langkah berikutnya adalah menayangkan direct rates Anda supaya Anda juga bisa menjadi dipilih untuk segmen-segmen Google user yang pengen melakukan direct booking terhadap Anda. Saya berharap ini bermanfaat dan terima kasih untuk waktunya teman-teman. Pak Angga, saya kembalikan waktunya untuk Pak Angga. Baik, terima kasih luar biasa sekali Pak Vero, terima kasih atas penjelasannya.
Dan tadi sudah dijelaskan mengenai Hotel Insight, Google Business Profile, dan juga Direct Booking, dan ada Eco Traffication, dan tentunya juga tadi dijelaskan ada The Battlefield. Ini seru juga nih, Pak Vero. Nanti akan ada Q&A, sudah banyak sekali yang mencatat pertanyaan. Untuk Anda, Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa disampaikan, karena nanti di sesi Q&A kami akan coba bacakan satu persatu, dan tentunya untuk materi webinar hari ini kita akan share nanti di akhir sesi melalui email yang tentunya officially dari Bookenlink. Baik, selanjutnya saya akan mengundang satu pembicara yang sudah mempersiapkan juga materi yang luar biasa sekali dari Bookenlink, yaitu Bapak Johannes Marbun. Beliau sebagai Product Development dari Bookenlink Group. Beliau akan menjelaskan apa saja yang harus hotel perhatikan dan bagaimana cara hotel agar bisa memaksimalkan keuntungan melalui Google Hotel. Baik, waktunya saya persilahkan. Silakan Bapak Johannes. Iya, terima kasih Mas Angga. Jadi selamat pagi menjelang siang semuanya teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Saya akan sedikit men-share sedikit best practice-nya bagaimana kalau teman-teman sudah memakai Google Hotel Link, baik dari Bookenlink. Tunggu sebentar. Jadi seperti yang kita tahu, kalau Google Hoteling itu sebenarnya kalau kita dari segi kacamata orang marketing itu adalah dia mencangkup di 3 hal ini, di 4 hal ini, yaitu attention, interest, desire, sama action. Action itu adalah conversion-nya ketika dia mengklik book-nya. Cuma yang perlu kita perhatikan adalah dari segi interest sama desire-nya, karena kalau attention itu mungkin faktornya terlalu luas, tapi interest sama desire itu bisa kita skopkan ke dalam hal yang lebih kecil lagi. Jadi contohnya pada umumnya itu paling trending itu paling sering itu adalah kalau kita muncul ketika di Google Map itu adalah hotel near me. Mungkin Bapak Ibu di sini sering memakai aplikasi kayak aplikasi transportasi online, itu biasanya makanan terdekat, restoran terdekat, karena ini memang menjadi sebuah interest, kalau kita bilang menjadi sebuah minat. Nah, lalu setelah dia mencari hotelnya, dia mendapatkan hotel seperti itu. Nah, di sini kita lihat kesalahan yang paling sering dibikin hotel itu adalah dia tidak memaintain booking engine-nya untuk harganya. Jadi kalau di sini bisa kita lihat ini harganya ya 2 jutaan lebih, jadi sepertinya tidak akan bakalan di booking seperti itu dibandingin compare dengan OTA. Nah, selain itu juga kalau misalnya hotel tidak memaintain, ada juga sih beberapa case juga kejadiannya itu adalah ketika OTA-nya melakukan undercut, yaitu adalah pemotongan komisi. Kalau kita lihat di sini sih official site-nya ini hotelnya sudah melakukan harga lebih rendah dibandingin OTA lainnya, seperti itu. Tetapi ada satu OTA yang melakukan undercut, jadi dia memotong komisinya. Ya, ini hal yang paling sering ya dilakukan. Apakah hal ini bisa dilaporkan? Tergantung jawabannya. Kalau misalnya dia harganya tidak tepat, jadi di sini 492.538, kalau misalnya kita klik dan itu lompat ke si OTA, ternyata harganya 500-an lebih atau 600-an, itu bisa dilaporkan ke Google. Tapi kalau memang harganya tepat 492.538, ini tidak bisa dilaporkan. Seperti itu. Nah, mengakalinya bagaimana? Jadi kalau di partnernya Bookenlink, itu kita sarankan itu biasanya teman-teman hotel itu untuk memakai red rules untuk OTA dari channel manajernya. Jadi dia bisa untuk melakukan override harga. Jadi di sini ada salah satu hotel partnernya kita, kebetulan dia di undercut sama salah satu OTA. Jadi di sini ada satu OTA yang sendiri memang ya udah deh, saya mahalin harganya kayak gitu, biarin aja nanti market manajernya nelpon saya, nanti baru nanti kita bicarakan lagi. Jadi kalau selama market manajernya belum nelpon, itu dibiarin aja sama dia, seperti itu.
Lalu yang kedua itu yang perlu diperhatikan juga itu adalah agar bisa menangkan kompetisi di Google itu, jadi di sini ada beberapa properti yang memang dia sengaja mengalokasikan unit kamarnya. Jadi contohnya dia punya 10 kamar di Luxroom, jadi dia hanya kasih ke Booking.com itu cuma 3 kamar, jadi 7 kamar lagi itu hanya dia yang punya. Jadi bookingan itu akan menjadi directly ke mereka, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan share best practice-nya. Ini adalah sampel dari salah satu hotel partnernya kita. Jadi di sini namanya Clio Apartment, ini posisinya di Seminyak. Jadi di Clio Apartment ini bisa dilihat dia sudah mengumpulkan followers, dia punya website. Ini adalah faktor untuk attention. Kalau tadi kita balik ke konsep AIDA tadi. Lalu apa yang dia lakukan di Google? Nah, dia lakukan di Google itu dia melakukan harga yang di bawah rata-rata untuk dari semuanya kayak gitu. Jadi harganya dia sangat kompetitif. Ditambah dengan ada tag official site seperti itu. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau untuk teknologi partner itu, beberapa hal yang sering saya dapatkan itu adalah orang itu tamu itu adalah dia itu sering memasukkan di tanggal check-in sama tanggal check-out-nya, termasuk juga jumlah orangnya sudah ada di sini. Nah, ternyata begitu ternyata ini diklik, dipindah ke website-nya si hotel, itu nanti hasilnya berbeda. Itu ada beberapa case yang bisa kita dapatin, tapi tidak untuk di Book and Link. Di Book and Link itu sudah langsung tercapture semuanya, kayak gitu. Untuk tanggalnya semua sudah tercapture, bahkan ini hanya tinggal add aja dan dia langsung make this booking. Nah, sekarang salah satu challenging-nya lagi adalah dari sisi hotel itu adalah, kalaupun sudah punya channel manager channelku yang kayak tadi untuk bisa rate multiplier, lalu punya juga booking engine seperti bookingku ini, kayak gitu. Tapi bookingan itu belum bisa kita bilang settle 100% kalau misalnya belum dibayar. Ujung-ujungnya tetap uang sih. Kita memang attracting, menarik tamu, mencari tamu sebanyak-banyaknya, tapi tetap ujung-ujungnya itu adalah uang. Nah, jadi kalau misalnya hotel partnernya Book and Link itu bisa minta ke tim support atau ke sales teamnya nanti untuk aktifin PayQ-nya itu online payment-nya dari Book and Link, itu bisa aktif dengan ya dalam tempo 1 menit aja itu udah aktif. Nanti bisa kita bicara lebih lanjut lagi mengenai hal itu. Jadi ini kita balik lagi, ini adalah range-nya si Hotel Clio tadi di Desember 2022. Di sini bisa dilihat berapa banyak orang yang melihat linknya itu ada 614.000 dan ada 13.000 orang yang ada 13.000 klik, lebih tepatnya bukan orang ya, klik kayak gitu. Terus ada booking link CTR-nya, click through-nya. Jadi itu kalkulasinya itu biasanya booking link clicks-nya itu dibagi oleh booking link impression-nya. Jadi ada 2,18% terjadi ke bookingan itu diselesaikan seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat juga ini ada persentasenya dia dari bulan 12. Jadi Google itu ternyata dia produce 4,58% untuk dari seluruh total whole occupancy di bulan Desember tersebut. Seperti itu. Nah, kalau kita bikin kayak kalkulator kencang-kencangannya, jadi di Book and Link itu kita memang ada mengenakan fee. Walaupun dari Google itu free, dari Book and Link itu kita akan mengenakan fee, tapi fee-nya itu fee statik. Mungkin agak sedikit berbeda dengan teknologi partner yang saat ini bergerak di hospital itu untuk booking engine, mereka rata-rata di commission base. Jadi bisa kita bandingin di sini, let's say angka ARR-nya dia 800.000, terus okupansi dari Google-nya itu di 4% dia dapat kayak gitu, dan komisi dari internet booking engine itu 15%. Jadi dia itu harus bayar ke IB itu kurang lebih 2.880.000 untuk di 1 bulan itu bayar ke teknologi partnernya. Sementara di Book and Link, saya buka sedikit aja, ini kita barengan sama si Clio ini itu cuma di angka 300-an ribu something saja untuk 1 bulan itu. Jadi bisa dibayangin gap-nya itu ada hampir 1.700.000. Lumayan itu 1.700.000 kalau dibagiin ke tim. Nah, jadi kalau bisa kita lihat, balik lagi tadi kita ke sini, jadi seperti tadi dibilang tadi, mungkin tadi ada pembahasan untuk masalah ads, yang di atas itu ads, yang di bawah itu organik, mungkin nanti ke
Google Hotel Ads, mungkin kita nanti akan coba arrange lagi sama tim Google juga, tapi yang Google Hotel Ads-nya. Jadi agak berbeda dengan Pak Vero. Seperti itu. Pak Vero mungkin bisa jawab sedikit-sedikit, tapi tidak semuanya mengenai Google Hotel Ads-nya. Jadi untuk sebagai penutup, biar kita masuk ke sisi tanya jawab. Jadi yang pasti itu kalau misalnya teman-teman sudah pakai booking engine-nya Booking.ly, jadi tolong benarin harga di Booking.ly dulu di internet booking engine-nya. Terus jangan lupa aktifkan PQ-nya untuk memastikan bookingan itu terlogin. Sedikit informasi tambahan, kalau untuk teman-teman hotel yang ada di luar Bali, mungkin bisa mempertimbangkan PQ karena PQ itu sudah terhubung sama virtual account juga, jadi ada Bank BCA, Permata, dan lainnya. Terus ada juga e-wallet kayak ShopeePay, Dana, OVO juga. Terus jangan lupa juga meminta untuk mengaktifkan Google Hotel Link-nya ke timnya kita. Nah, untuk hotel yang belum join bergabung dengan Booking.ly, ataupun hotel yang sudah bergabung dengan Booking.ly tapi belum mengaktifkan Google Hotel Link-nya, itu kita saat ini ada penawaran, nanti boleh dikontak tim sales-nya masing-masing, ataupun bisa dikontak juga tim support-nya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sharing saat ini, Pak Angga, silakan. Baik, terima kasih Pak Johannes Marbun, luar biasa sekali penjelasannya ya, sangat lengkap dan sangat ringkas. Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Bapak Ibu bisa silahkan menyampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan, dan tentunya dari pihak Google dan juga Pak Johannes bersiap untuk menjawab, dan dibantu juga nanti akan ada Bapak Hendra Bimol yang akan menjelaskan secara teknis beberapa pertanyaan yang masuk. Sementara kita akan baca ada beberapa pertanyaan. Baik Pak Denny, sebentar saya akan coba baca terlebih dahulu untuk pertanyaan yang masuk di iCall message kami. Dari Ibu Namira Ari, apakah ganti nomor HP pada Google Business bisa beresiko disuspend oleh pihak Google? Seperti itu Pak Vero, bisa dibantu? Terima kasih Pak Angga. Sebelumnya saya mau klarifikasi, kebetulan Google Business Profile itu dipegang, saya dari tim Connectivity, Google Business Profile itu dipegang oleh tim tetangga. Jadi saya mungkin detailnya kurang begitu tajam ya tentang Google Business Profile. Tapi ya ada kemungkinan saat terjadi perubahan nomor telepon, ada kemungkinan bahwa dia bisa disuspend. Tapi jangan khawatir. Kalau misalnya Ibu maaf tadi namanya saya Ibu melakukan kesulitan untuk terjadi suspension, ada channel untuk escalation. Saya akan langsung berikan di chat grup ya di sini ya. Ini saya tulis di chat grup. Jadi ini adalah link help center untuk Google Business Profile. Kalau teman-teman di scroll down, saya mungkin bisa share screen juga biar teman-teman bisa lihat semua ya. Oke. Ya, kalau teman-teman lihat, link itu akan membawa teman-teman ke sini. Di sini banyak banget informasi teknis tentang Google Business Profile, apa yang bisa dilakukan, apa yang tidak bisa dilakukan. Dan kalau mengalami kesulitan, seperti contohnya ada suspension atau data yang tidak akurat, itu bisa diklik di sini, Contact Us. Nanti saat melakukan Contact Us ini, akan ada, bisa tanya mau via email atau via apa, nanti Google Business Profile Specialist akan menghubungi Anda untuk membantu menyelesaikan kesulitan yang dihadapi. Jadi untuk suspension nggak masalah, tinggal diberikan saja informasinya di sini. Nanti teman-teman saya dari tim Google Business Profile akan menyelesaikan problema itu. Semoga itu menjawab pertanyaannya Ibu. Seandainya nih, biasanya sih tidak terjadi, tapi seandainya saya tidak terselesaikan ini problem saya, maka Ibu bisa memberikan email ke saya. Ini saya ketik nomor email saya. Nanti saya akan bantu escalation-nya secara internal. Tapi first step-nya adalah untuk pergi ke help link-nya itu, karena mereka akan langsung direct dari tim spesialis GBP. Tapi kalau misalnya masih ada kesulitan, bisa email ke saya, nanti saya akan bantu dari secara internal. Ya, begitu Pak Angga. Baik, terima kasih Pak Vero. Jadi Pak Vero Lianto sudah menginput untuk untuk alamat email
nanti Bapak Ibu bisa beremail ke Pak Vero dan nanti langsung dijawab oleh Pak Vero ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan Betul. dari Pak Denny Christian yang sudah raise up. Silakan Pak Denny untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih Pak Angga. Pak Angga, sebenarnya pertanyaannya tadi mirip. Saya mau menanyakan langsung ke Pak Vero, karena saya lagi mau update lagi bisnis profile saya. Itu udah lama sebenarnya. Verified-nya nggak bisa masuk, walaupun saya sudah coba lewat masukin email, tetap nggak bisa. Lewat telepon biasa pun tidak bisa. Jadi kayaknya akan saya coba tanyakan Pak Vero via Pak. Siap Pak Denny, Ya, terima kasih. sama untuk posisinya pertanyaannya. tadi Pak. Oke. Pak Denny, kalau saya boleh tahu, terakhir kali mencoba melakukan verifikasi kapan Pak? Terakhir kali barusan. Sementara ini Barusan? tadi saya cobain lagi, nggak bisa lagi. Oke. Karena saya sudah coba juga lewat biasanya kan kadang-kadang ada 4 kode itu yang dikirim via post kan. Ya, betul. Tapi sampai sekarang juga nggak diterima gitu loh Betul. Pak. Oke. Jadi sekali lagi saya menjelaskan, saya bukan dari tim JPP, jadi mungkin secara detailnya saya kurang begitu tajam. Tapi dari tim GPP kemarin kita sering ketemu. Mereka itu selalu melakukan improvement untuk melakukan verifikasi. Jadi kayak di Indonesia itu sebenarnya ada beberapa metode verifikasi yang baru, tergantung dari regionnya ya. Ada yang bisa via telepon, ada yang via video gitu kan. Nah, kalau misalnya Pak Denny meminta verifikasi, tapi selalu dikasihnya postcard terus dan nggak ada kemajuan gitu ya, Pak Denny bisa drop email ke saya. Nanti saya akan bantu untuk melakukan escalation-nya internal. Nanti akan dibantu dari sana ya Pak. Baik Pak Vero. Siap. Terima kasih ya Pak. Pak Angga, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Pak Denny Christian. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan langsung, bisa raise hand dan bisa disampaikan kepada tim dari Bookhandling dan juga Google. Sampai dengan waktu yang sesaat lagi kita akan mengakhiri untuk webinar hari ini. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu ini untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di iCall message. Banyak sekali nih Pak yang penasaran nih. Langsung dengan Google-nya ya. Oke, kita akan pilih ada satu pertanyaan yang masuk dari Bapak Carol Thomas. Apakah pengguna hotel Bookhandling dapat memanfaatkan campaign hotel di Google Ads? Jika tidak, kapan bisa menggunakan fungsi ini? Mungkin Pak Johannes Marbun bisa disampaikan untuk jawabannya? Ya, untuk saat ini kita masih dalam tahap pengembangan, jadi kita ingin memastikan bahwa itu sistemnya align, cocok dengan Google-nya juga, karena untuk yang ads itu dia seperti tadi dibilang oleh Pak Vero, itu berdasarkan campaign base. Jadi mungkin tidak dalam waktu dekat ini, tapi kita sekarang lagi on progress memang mengerjakannya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johannes. Sedikit tambahkan, Pak Angga. Boleh silakan Pak Vero. Oke, sedikit saya tambahkan. Jadi untuk free booking link sendiri, Bookhandling udah fully capable, udah fully completed di integration. Jadi kalau misalnya teman-teman langkah pertama itu adalah memberikan informasi harganya kepada Google, karena begitu Google menerima informasi harganya ini akan langsung muncul di organic section dari harga itu free booking link secara langsung ya. Perihal hotel ads itu sebetulnya selama datanya ini sudah diterima Google, teman-teman bisa melakukan partisipasi di hotel ads. Tidak diwajibkan, tapi sebetulnya bisa, karena selama informasinya sudah diterima di Google, maka dia akan bisa muncul. Memang tapi memang ada satu langkah tambahan, yaitu adalah harus mempunyai Google Ads account dan harus menciptakan campaign. Itu aja sih mungkin tambahannya. Baik, terima kasih Pak Vero. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya, langsung raise hand, langsung bisa disampaikan pertanyaannya.
Baik, kalau selanjutnya nih Pak Vero, Pak Johannes ada pertanyaan, apakah Bookenlink bisa integrasi dengan harga Google? Jadi harga yang dimunculkan Google Business Profile adalah terupdate di Booking Engine Bookenlink, dan satu lagi saya nggak bisa modify description hotel di Google Business Profile, itu kenapa ya? Ini dari Bapak Kristo Berutu, silahkan. Ya, kalau untuk harganya itu mungkin dari saya dulu. Kalau untuk harganya itu, jadi itu akan memang pasti akan terupdate dengan harga yang ada di Google kayak gitu. Jadi dari reflect akan mirroring. Jadi selama hotel memastikan bahwa harganya itu yang paling termurah dia punya di Booking Engine, itu akan showing di Google juga seperti itu. Tapi kalau ada masalah nggak apa-apa. Kalau misalnya klien Booking boleh kontak tim supportnya kita juga atau account manajernya kita, asisten account manajernya kita Pak Hendra Bingmol yang memegang untuk Google Hotel Center-nya kita. Seperti itu. Nah, kalau untuk description hotel, silakan Pak Wiru. Terima kasih Pak Jo. Ya betul. Kalau untuk description hotel, yang terjadi adalah Google itu menerima informasi tentang hotel itu dari berbagai macam sisi ya, termasuk dari owner juga. Jadi nanti akan ada algoritmnya yang akan menunjukkan informasinya apa, termasuk description-nya. Kalau seandainya Bapak kayak merasakan, oh ini description-nya kurang sesuai dengan hotel, itu juga bisa di-escalate untuk diperbaiki. Jadi pertanyaannya kenapa tidak bisa dirubah? Memang kebetulan kalau saya nggak salah, memang tidak ada field-nya untuk merubah description, karena itu adalah kompilasi dari beberapa informasi. Tapi kalau informasi itu dirasa tidak akurat, maka Bapak bisa melakukan suggest dan edit untuk diedit. Link-nya sama seperti yang saya sharingkan di awal, yaitu di Google Business Profile Help Center itu di bagian paling bawah ada Contact Us. Itu Bapak bisa menyuarakan kira-kira ketidakakuratannya itu di mana. Dan seandainya itu tidak berhasil, Bapak pengen melakukan escalation, itu juga bisa email ke saya, nanti saya akan bantu untuk melakukan eskalasinya secara internal. Baik, So, itu Pak menjawab Vero. pertanyaannya, Pak. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Pak Hendra Bimo untuk dari sisi teknis yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu yang tadi mungkin ada beberapa pertanyaan mengenai hal teknis. Silakan Pak Hendra Bimo, mungkin ada yang ingin disampaikan tambahannya? Ya, terima kasih Mas Angga. Terima kasih Pak Vero atas waktunya. Pak Johannes juga terima kasih. Insight-nya sangat berguna ya untuk kita semua. Kemudian untuk dari sisi saya sebagai tim support asisten di Bookenlink, yang perlu dipastikan saja seperti informasi dari Pak Johannes, pricing harga yang nanti akan ditampilkan di halaman Google Business teman-teman semua di Google Business Profile-nya adalah harga yang memang paling atraktif ya dibandingkan dengan pricing-pricing yang nanti akan dimunculkan oleh Google Hotel, Google Business Profile-nya seperti dari OTA yang lain. Untuk masalah integrasi dari kita di tim support sangat mudah. Nanti hanya dipastikan saja menggunakan red plan yang mana, kemudian nanti kita akan melakukan proses mapping yang tidak terlalu lama, cukup sederhana saja, cukup cepat saja. Kemudian proses aktivasinya juga cukup tidak berlarut-larut ya, tidak lama juga. 1 kali 24 jam untuk proses verifikasi, kemudian untuk proses update setelah kita melakukan sinkronasi, harga yang nanti akan didistribusikan ke hotel Google Profile-nya melalui halaman Google Free Link-nya sudah bisa dapat dinikmati ataupun bisa sudah dapat dilihat oleh semua Google user-nya. Kalau dari saya seperti itu, Pak Angga. Jadi sangat mudah, tidak perlu menunggu lama untuk bisa mulai menerima pemesanan melalui link dari Google Free link-nya, kemudian juga bisa mulai tercapture halaman URL-nya di Google Business Profile-nya. Baik, Pak Hendra Bimol, terima kasih atas penjelasannya. Baik, sebelum menutup acara webinar hari ini, kita akan foto bersama. Mohon dibantu untuk on cam untuk semua partisipan yang sudah hadir. Bapak Ibu
hospitality professional yang sudah menyempatkan hadir. Dan nanti untuk materi kami akan kirimkan lewat officially email Book and Link, dan tentunya kami juga akan share foto yang saat ini kita akan abadikan ke email Bapak Ibu. Baik, kita akan menunggu yang lain untuk on camera yang belum. Ya, oke. Mungkin Bapak Ibu juga bisa mengabadikan untuk webinar hari ini. Siapa yang kita akan foto bersama ya? Sepertinya ada yang belum on camera. Oh ya, ada yang mungkin tidak ada kamera, terkendala teknis, tidak apa-apa. Baik, kita akan foto satu, dua, tiga. Baik, sudah. Terima kasih atas atensinya Bapak Ibu, hospitality professional. Thank you for attending, Mr. Philip dari Book and Link yang menyempatkan hadir juga. Semoga webinar hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Materi akan kami kirimkan. Sampai berjumpa di webinar berikutnya. Saya Angga Gani sebagai moderator dan juga mewakili para pembicara, ada Verolianto Gilang Jati dari Google. Terima kasih Pak Vero, terima kasih untuk Bapak Johannes Marbun, Product Development dari Book and Link, dan juga terima kasih untuk Bapak Hendra Bimol atas penjelasannya. Saya tutup. Terima kasih.